Di diri Nadia, ada jantung ibu aku. Part 20. Kepergian wanita itu dari rumah. Kemarahanku mampu mengusik hati suamiku. Dia bahkan mendatangi aku setelah sarapan bersama. Di kamar, Mas Jaka menghampiriku yang menyibukkan diri untuk menyulam. Ana, aku mendengarnya. Namun, hati yang kesal membuat aku mengabaikan panggilannya. Dia mendekatiku dan menatapku sambil berdiri di samping. Ana, kamu mendengar Mas? Mas ingin bicara dengan kamu. Akhirnya aku menghela nafas dan bases meletakkan kain sulamanku sambil mendongak ke atas. Ada apa Mas? Melihat aku yang sudah merespon, membuat pria itu mengambil kesempatan untuk meraih tanganku. Tanganku digenggamnya dan dielus dengan lembut. Kamu marah dengan Mas? Aku menatapnya sejenak sebelum memalingkan wajah ke arah yang lain. Mas Jaka masih membujukku untuk tetap menatapnya. Ana, tatap Mas. Aku kembali menatapnya dengan datar. Apa yang ingin Mas katakan? Katakan saja. Tidak perlu seperti ini. Ana toh masih tetap mendengarkan apa yang Mas katakan. Kamu benar-benar marah. Siapa yang tak marah? Wanita itu masih saja di rumah kita. Kamu menjanjikan kepada aku, Mas. Dia akan pergi hari ini. Iya, tapi tidak sekarang. Ana, Mas, juga harus mencarikan dia kos yang baru. Aku melepas tangannya dari atas tanganku. Kenapa harus kamu? Kenapa dia tidak mencari sendiri? Manja sekali dengan suami orang rupanya. Terdengar helaan nafas dari mulut Mas Jaka. Bukan manja. Mas cuma mau membantu dia saja. Lagian, Nadia bagaimanapun pegawai magang di tempat Mas, Ana. Apa ia ada jaminan bahwa saat kos-kosan terbakar, kamu yang wajib menjaganya? Apa di kontrak tertulis seperti itu? Enggak kan, Mas? Kenapa segitu pedulinya kamu dengan dia? Jaka terdiam. Dia menghela napas, menatapku dengan nanar. Ada alasan lain kenapa Mas begitu peduli dengan dia? Apa yang pedulikan? Kamu menyukai wanita itu, Mas? Tanyaku tiba dengan tidak percaya. Bukan. Lalu, di diri Nadia, ada jantung ibu aku. Dek, aku tertegun mendengarnya. Aku bahkan tak akan berpikir dengan apa yang dikatakan Mas Jaka kepadaku. Saat ibu meninggal, dia menginginkan jantungnya didonorkan secara bermanfaat di rumah sakit. Kebetulan saat itu, Nadia harus melakukan cengkok jantung. Ibu kamu mengenal Nadia? Mas Jaka menggelengkan kepala. Tidak. Kebetulan hanya orang random yang cocok dengan transplantasi jantung Nadia. Mas, aku merasa bersalah. Aku melihat raut kesedihan di wajah Mas Jaka kini. Mas tidak ingin mengungkit ini. Bapak juga. Bagi kami, semua yang berlalu biarlah berlalu. Apa karena itu, Mas sengaja peduli? Sudah lama sejujurnya Mas peduli. Saat tahu Nadia melamar magang di perusahaan Mas, lihat dari CV-nya, Mas langsung mencari tahu. Siapa Nadia ini, Ana? Dan saat Mas tahu, dia adalah orang penerima donor jantung ibu. Mas merasa di dekat ibu, ketika melakukan kebaikan dengan wanita itu. Selama ibu hidup, Mas jarang sekali peduli, terkesan sibuk. Dengan ini, Mas kira dapat menebus rasa bersalah dengan ibu, melalui penerima donor jantung ibu, Ana. Aku melihat mata Mas Jaka berkaca-kaca. Aku merasa sesak mendengar apa yang dikatakan kepadaku. Yang aku tahu, istri Pak Rahul meninggal beberapa tahun silam. Mas, maafkan Ana. Ana sungguh tak tahu. Tidak masalah. Kamu memang seharusnya tahu sejak awal. Jadi, kamu tidak akan merasa sedih seperti ini. Mas menganggap Nadia adalah keluarga,
lebih. Aku menghela napas. Maaf, Ana sudah cemburu sesuka hati dan membuat keributan di rumah. Ana menyakiti hati Mas bukan? Maaf. Mas Jaka mendekatiku lebih dekat dan membawaku ke dalam pelukannya. Untuk menyukai seseorang, sesuatu hal yang sulit untuk Mas. Bahkan butuh waktu lama untuk Mas yakin perasaan kepada kamu kala itu. Mas hanya butuh satu perempuan, tidak lebih. Aku merasa lega. Hatiku rasanya plong. Bagaimana bisa aku menjadi pencemburu? Apa peran sebagai istriku sudah bekerja sekarang? Ana percaya dengan Mas. Terima kasih. Mas Jaka menarik diri dan mengelus pipiku. Mas tahu, memang salah membawa dia ke rumah untuk sementara. Mas akan carikan wanita itu kos-kosan yang layak. Kamu tenang saja. Mas tahu batasan sebagai orang asing. Aku tersenyum mendengarnya. Terima kasih sudah memahami Ana, Mas. Suamiku menepati janjinya. Dia membawa Nadia dengan mobilnya menuju kos yang sudah dia sewa untuk 1 bulan Nadia menetap. Selebihnya akan dilanjutkan oleh Nadia pembayarannya. Di dalam mobil, Nadia menatap ke samping kemudi, di mana Mas Jaka yang mengemudikan. Pria itu menyadari ditatap oleh Nadia dan membuka suara. Kamu kenapa menatap saya seperti itu, Nadia? Tidak Pak, saya malah merasa tidak enak, selalu merepotkan keluarga Pak Jaka. Padahal posisinya saya orang asing untuk keluarga Bapak. Keluarga saya menerima kamu. Apalagi itu, si Rosi. Suka banget dia sama kamu. Oh iya, syukur deh, kalau memang Rosi menyukai saya, Pak. Jaka mengangguk. Dia masih fokus menyetir, namun masih mampu sambil berbincang. Saya carikan kos di dekat kantor, agar saat kamu mau ke kantor hanya memerlukan waktu sedikit. Terima kasih Pak. Sangat berhutang budi dengan Pak Jaka. Bapak sangat baik sekali. Sama-sama. Mobil pun memasuki pekarangan yang cukup luas. Dan mesin terhenti. Ayo turun. Nadia dan Mas Jaka pun turun dari mobil dan menuju ke pintu utama. Jaka menekan bel dan seorang wanita dengan pakaian baju bawahan jarik menyambut dengan hangat. Ada yang bisa saya bantu? Ada Nona. Saya Jaka. Bu, saya sudah sewa 1 kamar untuk keluarga saya. Dek. Nadia menatap Jaka tak percaya. Dia mengatakan dirinya adalah keluarga. Mendengarnya ada perasaan aneh menyelip di dada Nadia saat ini. Oh, Mas Jaka ya. Ibu sudah menyampaikan ke saya mengenai tamu baru atas nama Mas Jaka. Silahkan masuk-masuk. Keduanya pun masuk, dan duduk di sebuah ruang tamu yang bernuansa serba kayu ukirannya. Bahkan meja dan kursi menggunakan kayu juga. Jaka merasa desain ruangannya klasik, sangat nyaman untuk ditempati, meski cukup mahal. Ini mbaknya yang mau sewa di sini. Namanya siapa ya? Nadia. Bu, nanti saya akan jelaskan aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kos ini, agar penghuni lain juga nyaman satu sama lain. Perempuan itu menjelaskan aturan-aturan yang ada di kos mereka. Cukup terkesima dengan aturan yang mungkin mengarah hal positif semuanya. Untuk saat ini, tidak masalah di antar keluarga. Lain kali, kalau keluarga laki-laki datang, harap tidak untuk memasuki rumah. Jaka yang sadar mengangguk. Maaf Bu, saya juga tidak tahu. Kedepannya tidak akan terulang seperti ini. Tidak masalah Pak, bulan pertama memang menormalisasikan. Untuk kepindahan, yang terpenting tidak menginjak area kamar, karena ini kos khusus perempuan, yang sangat ketat akan larangan lawan jenis. Ya sudah, Mbak Nadia bisa pegang kunci dan memasukkan barangnya ke kamar 40 yang ada di lantai 3. Baik Bu, terima kasih.
Saya bicara sebentar boleh? Sama M. Keluarga saya. Oh tentu. Dipersilahkan. Ibu itu pergi meninggalkan kami. Nadia menatap Mas Jaka dengan penuh haru. Saya merasa ini di luar tanggung jawab Bapak sebagai atasan saya. Tapi selebih itu saya benar-benar berterima kasih. Bapak banyak membantu saya saat saya jauh dari keluarga. Mas Jaka tersenyum simpul. Saya sudah bilang. Saya menganggap kamu sebagai keluarga, Nadia. Jangan sungkan. Lanjut part 21.